Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam sapaan pagi Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 29 April 2023. Kiranya pertolongan dari Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang di pagi hari ini ya Yesus, mengucap syukur untuk segala kebaikan, kasih dan penyertaan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah memimpin kami melewati malam, beristirahat dengan baik, dan kembali Tuhan di pagi hari ini, Kau bangunkan kami untuk memulai hari baru yang Tuhan masih izinkan kami masuki dan kami akan lewati. Berkati kami ya Yesus dalam menjalani hari baru yang Tuhan masih izinkan kami masuki. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan berjalan bersama kami. Sebelum kami memulai hari baru ini, kami mau melandaskan itu semua di bawah kaki salib-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, dan biarlah melalui firman ini, kami dikuatkan di dalamnya. Ini kami Tuhan yang datang di hadirat-Mu, dan layakkan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami memohon doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarnya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hastara saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
tidak ada di antara murid-murid itu yang bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Renungan hari ini diberi judul Keseharian pun diurus. Menurut Yohanes, yang dikisahkan pada bagian ini adalah penampakan Yesus yang ketiga. Penampakan yang pertama dan kedua boleh dikatakan belum ada interaksi mendalam karena hanya sepintas dan berlangsung cepat. Pada penampakan yang ketiga ini terjadi interaksi yang mendalam, hubungannya begitu dekat dan ada kebersamaan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun para murid belum mengetahui kalau yang sedang bersama dengan mereka adalah Yesus, sampai murid yang dikasih Yesus mengenalinya setelah mereka mendapatkan banyak ikan. Yesus yang bangkit telah menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai 2 kali, tidak termasuk penampakan dirinya kepada Maria Magdalena. Menjadi menarik bahwa setelah peristiwa itu, Petrus dan kemudian kawan-kawannya memutuskan untuk kembali bekerja, mencari nafkah seperti biasa. Lebih menarik lagi karena Yesus justru mendatangi mereka dan kemudian larut dalam keseharian murid-muridnya di pantai dan di Danau Galilea. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu sepenuhnya ikut dan terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-muridnya sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja dan menyertai mereka dalam bekerja. Ia melihat bagaimana murid-muridnya menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan para pengikutnya. Seberapa dalam kita merasakan kehadiran Yesus dalam keseharian kita dengan semua urusannya? Seberapa jauhkah kita menjadi semakin peka mengalami kehadirannya dalam urusan-urusan yang paling dekat dengan keberadaan sehari-hari kita? Betapa bahagianya kita bahwa di setiap waktu dan tempat serta dalam segala urusan kita merasakan kehadirannya. Ia menghampiri kita dan berbicara urusan-urusan kita sampai pada hal-hal yang sangat pribadi. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah menyapa kita pagi hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Kiranya kita terberkati olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, segala hormat dan puji bagimu karena segala kebaikan dalam hidup ini terus kami alami dan itu asalnya daripadamu. Menjadi bukti nyata bahwa seluruh kehidupan keseharian kami, baik siang maupun malam, terus Engkau tuntun, terus Engkau lindungi, dan itu bukti dari perhatian-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau selalu, dan biarlah kami dalam menjalani seluruh keseharian kami
Kami selalu memuji memuliakan Engkau dengan taat pada kehendak-Mu. Tuhan, itulah firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami pagi hari lewat hamba-Mu, bahwa sesungguhnya tidak ada hari tanpa perhatian Tuhan. Begitu setianya Engkau mengurus seluruh keseharian hidup kami. Kami mohon juga Tuhan, hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, terus Engkau perhatikan bersama keluarganya, sehingga kehidupan keseharian mereka juga tetap di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ya Bapa, hari terakhir dalam minggu ini kami akan jalani. Tuhan terus bimbing kami sehingga seluruh kegiatan dalam sehari ini kami tetap merasakan pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang kami perjuangkan, apapun yang kami cita-citakan, apapun yang kami rindukan terjadi, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, juga dalam pendidikan anak cucu kami tetap memperoleh buahnya atau hasilnya karena Tuhan. Bapa di surga, demikian juga tentang orang-orang yang kami kasihi yang masih dalam keadaan sakit, baik dirawat maupun yang ada di rumah. Tuhanlah yang akan mengurus seluruh keseharian mereka, dengan tetap menguatkan iman pengharapan mereka, dengan tetap memberkati makanan, air minum, dan obat-obatan, dengan tetap memberkati perawatan baik para medis maupun kasih sayang keluarga. Demikian juga keluarga kami yang hidup dalam duka. Tuhan, hiburkan dan kuatkanlah mereka terus, kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan dalam menjalani masa-masa sulit. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya mereka tetap tabah menjalani hidup mereka. Kami juga berdoa keluarga kami yang jauh dari kami, Tuhan pun kiranya terus memberkati. Bapa di surga, kami sungguh yakin tidak ada hari tanpa kehadiran-Mu, dan karena itu terpujilah Engkau selalu, dan kiranya hari ini dapat kami jalani dengan baik. Doa kami juga, berkatilah sesama kami dalam menjalani hari-hari mereka masing-masing. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa dengan tanggung jawab berat, Tuhan juga kiranya memberkati hari-hari mereka, dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam seluruh pelayanan mereka. Kami mendoakan Tuhan, segala keadaan yang terjadi di muka bumi ini, Tuhan kiranya terus hadir, dan tidak ada hari yang sungguh-sungguh membawa malapetaka bagi seluruh yang hidup di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Tidak ada hari yang dapat kami jalani dengan baik tanpa kehadiran-Mu. Karena itu terpujilah Engkau selalu. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jalani hari ini sidang jemaat dalam keyakinan Tuhan pasti memberkati selalu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.